pemateri kita, uh, kepada Ukina yang udah join. Assalamualaikum Ukina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ukina? Sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana Ukina? Di rumah. Ya. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti intermediate secara virtual kali ini. Tak lupa salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang ini. Langsung aja kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua ada pembacaan tilawah oleh Mufid. Kepada Mufid dipersilahkan. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma azahallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul adzim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mufid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya ya. Langsung saya izin share screen ya. Iya, silakan Bentar ya. Halo. Udah kelihatan ya? Sudah, sudah kelihatan. Izin nggak on cam ya. Biar ini nggak terlalu besar kuotanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini kita insya Allah belajar bareng ya tentang SEC Intermediate dengan materinya itu tentang Lembaga Keuangan Bank Syariah. Maaf ini kayaknya kita tentang bank syariah aja ya, nggak sama keuangan bank syariahnya. Jadi cuman tentang bank syariah, nggak bank non Islam nggak ya? Tadi lupa ngeralat judul. Oke, lanjut tentang lembaga keuangan bank syariah. Oke. Apa sih bank syariah itu menurut perspektif Islam? Jadi di dalam perspektif Islam tuh fungsi utama bank syariah itu ada 3,
yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Jadi sejak zaman Rasulullah itu sudah terkenal sebagai al-amin atau orang yang dipercaya oleh masyarakat Madinah untuk mereka berani menitipkan harta mereka kepada Rasulullah hingga pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah meminta tolong kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan harta yang dititipkan oleh masyarakat Madinah kepada mereka secara utuh tanpa mengambil manfaat dari harta titipan tersebut. Sejarah perbankan syariah dan prakteknya pada zaman Nabi Muhammad SAW tuh dan sahabat bagaimana sih? Jadi pada zaman Rasulullah masih sama ya fungsinya tuh yang 3 tadi, menitipkan, meminjamkan, dan mengirim fungsinya. Akan tetapi fokusnya itu pada setiap fungsi itu hanya diurus oleh perorangan. Jadi satu orang satu fungsi, tidak satu orang mengurus semua fungsi atau kewajibannya tuh hanya satu. Jadi contohnya ketika itu Zubair bin Awam tidak menerima titipan harta, namun Zubair bin Al-Awam ini sahabat Rasulullah hanya menganggap harta itu sebagai pinjaman. Jadi di kemudian hari akan dikembalikan secara utuh jumlahnya kepada pemilik harta tersebut. Selanjutnya praktek perbankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi maaf, kenapa? Ini slide-nya belum pindah, masih di slide pertama. Dari pertama belum pindah? Iya, belum. Atau gimana? Udah? Belum juga, masih di slide pertama. Ini kayaknya di sananya, bentar ya. Di aku jalan soalnya kirain udah kelihatan. Bentar ya, ulangi. Ini udah kelihatan belum? Udah. Iya, sudah, Kita lanjut ke praktek perbankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi fungsi-fungsi perbankan pada masa itu yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan mentransfer dana telah lazim dilakukan. Tentunya dengan akad yang sesuai dengan syariah. Jadi di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi tadi perbankan dilakukan oleh individu. Jadi masih sama seperti zaman Rasulullah. Fungsi-fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal pada zaman Abbasiyah. Tuh. Kemudian perbankan itu sangat berkembang pesat ya ketika dari zaman Bani Umayyah ini udah banyak mata uang yang tersebar pada zaman itu. Kemudian karena makin banyaknya transaksi dan mata uang, tentunya untuk menentukan nilai yang tepat, jadi harus ada orang yang ahli dalam bidang ini karena takaran setiap logam itu atau mata uang itu sangat berbeda ya. Oke. Jadi orang-orang yang mempunyai keahlian khusus ini itu disebut kayaknya salah enggak ya? Disebut dengan naqid, saraf, dan jihwiz. Jadi nanti ini tuh bakal jadi cikal bakalnya praktek pertukaran mata uang atau money changer. Lanjut.
Kemudian ini ada istilah jihbiz pada zaman Bani Muawiyah, pada sejak zaman Muawiyah itu pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Ini tuh istilah zilbis itu berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah kahbat atau kihbut. Nah, jadi pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak tanah. Nah, peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir, yaitu pada tahun 908 hingga 932 Masehi. Nah, pada saat itu hampir setiap wazir itu, kalau istilah sekarang itu menteri. Istilah wazir itu adalah menteri pada zaman khalifah gitu ya, atau kesultanan. Kemudian setiap wazir ini tuh pasti punya banker sendiri gitu. Contohnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imron dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim bin Yuhana, kemudian bahkan Abdullah Al-Waridi mempunyai 3 orang bankir sekaligus, 2 berasal dari orang Yahudi dan yang salah satunya lagi berasal dari orang Kristen. Oke, jadi kemajuan perbankan ini sangat pesat ya, ditunjukkan dengan beredarnya sak atau cek. Nah, cek itu adalah sarana perintah atau pembayaran tunai dari nasabah bank kalau sekarang. Jadi kalau dulu tuh kayak semacam surat tanda pemberian bukan kewajiban sih, kayak tanda apabila kita melakukan pembayaran, tapi tidak harus mengirim uang tersebut, bisa menggunakan cek ini gitu dengan luas sebagai media pembayaran. Kemudian setiap bankir itu harus meliputi 3 aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Kemudian jadi para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai menggunakan cek sebagai media transfer uang kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Sharp al-Daulah al-Hamdani yang tercatat sebagai salah satu orang yang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad atau Irak ya kalau sekarang, dan Aleppo kalau sekarang itu Spanyol. Kemudian kita lanjut ke perbankan syariah modern. Oke, jadi perbankan syariah modern itu yang pertama kali mendirikan bank syariah ini tanpa bunga itu oleh Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Tapi usaha ini tuh tidak berlangsung dengan baik atau tidak kurang sukses gitu pada masa itu. Kemudian eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan pada negara itu. Namun demikian, jadi ada pendirian lagi eksperimen yang lebih sukses dan lebih inovatif. Ketika itu pertama kali, maksudnya yang inovasi yang lebih baru lagi itu dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Meet Gamma Local Saving Bank
Nah, bank ini itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun sayangnya karena masalah waktu itu, ketika itu ada masalah politik ya di Mesir, jadi bank Midcomer mulai mengalami kemunduran. Nah, hingga akhirnya eh, operasinya tuh diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Kemudian, nah, ketika diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir, ini tuh menyebabkan prinsip nirbunga pada Midcomer mulai ditinggalkan. Nah, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Kemudian pada tahun 1971 akhirnya konsep nirlaba kembali dibangkitkan lagi ketika dengan diberdirikannya Nasir Social Bank pada tahun 1971, yaitu mereka mengambil lagi konsep nirlaba kembali dibangkitkan pada masa rezim. Oke. Tujuan bank ini tuh adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Midcomer. Kemudian akhirnya didirikan ya Bank Islamic Development Bank atau IDB pada bulan Oktober tahun 1975 itu beranggotakan 22 negara menyediakan bantuan finansial untuk membangun negara-negara anggotanya, membantu untuk mendirikan bank Islam di negara-negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini bank yang berpusat pada Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Kemudian, pada tahun 1977, Bank Islam Faisal di Sudan melakukan operasi dan kemudian secara berurutan disusul oleh Kuwait, yaitu dengan Finance House pada tahun 1978, kemudian Bahrain Islamic Bank pada tahun 1978, Bank Faisal Islami di Mesir itu pada tahun 1978. Kemudian ada Bank Investasi dan Pembangunan Islam Internasional pada 1979. Kemudian Bank Daru ini Al-Mal Al-Islami pada tahun 1979. Terus ada Bank Musyarakah Nasional di Pakistan pada tahun 1980. Dan di Indonesia sendiri mulai adanya bank syariah itu pada tahun 1992 adanya bank muamalat berdasarkan PP nomor 72 tahun 1992. Nah, kalau di negara barat itu ada di Denmark pada tahun 1983, Islamic Bank International of Denmark, dan masih banyak lagi ada Citibank, ada ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, dan Jardine Fleming telah menggunakan prinsip konsep ekonomi syariah pada negara tersebut gitu. Kemudian kita lanjut ke perkembangan bank syariah di Indonesia. Tadi udah ada disinggung tadi di Indonesia bank syariah yang pertama kali didirikan itu ada Bank Muamalat pada tahun 1992. Nah,
walaupun perkembangannya agak lambat sih, kan sejak tahun berapa tadi saya sejak sudah ada bank di Malaysia itu sekitar tahun pertengahan 40-an, Indonesia baru ada pada tahun 1992. Namun perbankan syariah di Indonesia terus berkembang, tumbuh kembangnya itu sangat pesat, dan aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian dari sisi regulasi serta perkembangannya pemikiran masyarakat tentang peradaban bank syariah. Oke, kita lanjut ke ini ada tabel tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dari aspek sendiri ada akad dan legalitas. Untuk bank syariah itu menggunakan hukum Islam, tentunya dengan mengikuti syariah yang halal dan menggunakan hukum positif. Sedangkan bank konvensional hanya menggunakan hukum positif. Apa sih hukum positif itu? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kayak misal peraturan perundang-undangan saat itu. Kemudian aspek struktur organisasi dan pengawasan. Bank syariah itu diawasi oleh ada 3. Ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada DPS. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah, dan DSN, Dewan Syariah Nasional. Sedangkan bank konvensional itu hanya diawasi oleh OJK. Kemudian aspek investasi, bank syariah itu halal. Jadi halal itu yang gimana? Maksudnya tidak mengandung riba, halal zatnya, tidak goror, dan tidak curang gitu. Sedangkan bank konvensional itu ada yang halal, ada yang haram. Kemudian prinsip operasional, bank syariah itu ada titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, pinjaman. Kalau bank syariah itu menggunakan perangkat bunga, jadi kayak setiap misal pinjaman atau simpanan gitu menggunakan ada unsur perangkat bunganya gitu pada operasional kegiatan bisnis di bank itu. Kemudian untuk tujuannya bank syariah itu berdasarkan profit dan falah oriented, sedangkan bank konvensional hanya berfokus pada profit oriented. Falah itu apa? Falah itu adalah meraih kesuksesan, kemuliaan, dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Maksudnya itu tidak hanya untung untuk kita, namun yang kita lakukan itu benar gitu, dan bisa sesuai dengan syariat Islam untuk meraih keridhaan Allah gitu. Kemudian dari aspek hubungan dengan nasabah, kalau bank syariah itu sebutnya kemitraan, tapi kalau di bank konvensional lebih ke debitur dan kreditur. Nah, untuk aspek lainnya dari lembaga penyelesaian sengketa, bank syariah itu ada Basarnas. Basarnas itu apa? Basarnas itu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi lembaga ini tuh berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyesuaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak mengambil mufakat. Jadi ini tuh sengketa yang belum memasuki ranah pengadilan. Jadi masih ada lembaga yang mengurusi urusan apabila ada perselisihan belum mencapai mufakat. Sedangkan bank konvensional ini ada BANI. BANI itu apa? Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian untuk aspek resiko usaha, bank syariah itu dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran, tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif atau negative spread karena sistem yang digunakan. Jadi kalau bank konvensional, resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank.
Kemudian terjadi selisih negatif antara perdebatan bunga dan beban bunga. Selanjutnya yang terakhir itu dalam aspek sistem pengawasan. Bank syariah itu ada tadi Dewan Pengawas Syariah, memastikan operasional bank itu tidak menyimpang dari syariah Islam. Di samping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul karimah. Sedangkan bank konvensional, aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional. Nah, di sini ada tabel tentang perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga itu dihitung dari pokok atau uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil itu dihitung dari keuntungan. Jadi contohnya nanti ada di akhir ya kalian. Untuk bunga sendiri berubah sesuai kondisi atau pasar. Kalau bagi hasil itu nisbah tetap sesuai akad. Gitu. Kemudian nominalnya tetap sesuai suku bunga kalau bunga itu. Kalau bagi hasil nominal berubah sesuai kondisi keuangan. Kemudian bunga itu diragukan dan bagi hasil tidak ada keraguan. Sekarang term operasional perbankan syariah. Ini ada akad penyaluran dana. Jadi ada standar sendiri ya untuk penyaluran pembiayaan. Terus kayaknya ada yang kelewat. Bentar ya. Oh, bener. Bentar. Oke. Maaf, kayaknya udah bener. Akad penghimpunan dana itu ada akad wadiah. Nah, akad wadiah ini adalah akad penitipan antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang. Nah, kemudian wadiah, bentar. Maaf. Wadiah itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada wadiah yad amanah. Jadi wadiah yad amanah kan tadi nitip. Nah, nitipnya itu kita yang dititipkan atau bank yang dititipkan itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. Nah, kalau di bank itu nama produknya atau aplikasinya itu disebut safe deposit box. Nah, untuk wadiah yad domanah ini kita bisa maksudnya bank bisa mengambil manfaat dari yang dititipkan itu. Nah, produknya itu produk dalam perbankan itu ada giro dan tabungan. Kemudian ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad usaha antar dua pihak yang salah satunya memberikan modal atau sebagai sohibul mal, ini bank, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian mudharib. Modalnya itu 100% dari pemilik modal. Kemudian bagi sistem nisbah atau bagi hasilnya itu sudah disepakati ketika di awal ketika akad. Kemudian jika rugi seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Ini jika bukan karena kelalaian gitu. Kemudian modal yang dikembalikan secara berangsur-angsur. Nah, untuk mudharabah ini berdasarkan kewenangannya pada mudharib itu ada dua jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah aplikasi di perbankan menggunakan investasi tidak terikat berupa deposit atau tabungan.
Untuk mudharabah muqayyadah itu contohnya seperti investasi yang tidak terikat. Kemudian ada akad penyaluran dana. Untuk standar penyaluran biaya sendiri ada beberapa aspek dari menghindari kegiatan usaha. Yang pertama, tidak sesuai dengan syariah, informasi keuangan tidak memadai, kemudian yang ketiga, pengusahanya bermasalah. Keempat, sifat bisnis yang tidak dikuasai oleh bank, dan yang terakhir tidak memenuhi 5C, capital, capacity, character, collateral, and condition. Kemudian usaha yang tidak boleh dibiayai itu yang seperti apa? Yang pertama, usaha yang tergolong judi, maisir. Kemudian lembaga keuangan yang mengandung ribawi. Yang ketiga, usaha yang memproduksi atau mendistribusi dan mendagangkan barang haram. Kemudian ada usaha yang memproduksi, mendagangkan barang atau jasa yang mengandung unsur madharat. Kemudian ini ada prinsip penyaluran dana. Yang pertama itu ada prinsip jual beli. Nah, yang termasuk prinsip jual beli itu ada mudharabah. Mudharabah itu apa? Mudharabah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Aplikasi diterapkan untuk pembiayaan investasi. Kemudian ada istisna. Istisna itu akad jual beli antara pemesan dan penerima pesanan. Spesifikasinya itu ada jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah, dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan di muka, cicilan, dan di belakang. Bisa bayar di muka, dicicil, atau di akhir. Apabila bank bertindak sebagai sani, kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang tersebut, disebut istisna paralel. Aplikasi di perbankan, manufaktur, industri kecil, menengah, dan konstruksi. Kemudian ada salam. Yang terakhir, itu akad jual beli barang pesanan, muslam fi, antara pembeli muslam dengan penjual muslam ilaih. Spesifikasinya itu jenis, sama tadi ada ukuran, jumlah, mutu. Dan secara penuh apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang disebut salam paralel. Aplikasi diterapkan untuk produk agribisnis. Prinsip penyaluran dana selanjutnya itu ada prinsip bagi hasil. Yang pertama ada mudharabah. Nah, mudharabah ini ketika bank adalah sebagai sahibul mal atau pemilik modal. Akad antara pemilik modal dan pengelola dana untuk berusaha guna mendapatkan keuntungan dan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Prinsip bagi hasil usaha sendiri dari revenue sharing atau profit sharing. Kemudian ada musyarakah atau serikat. Ini biasanya patungan akad ini tuh. Jadi usaha yang halal dan produktif. Jadi bisa dari bank dan pihak lainnya. Pihak kedua. Kemudian ada ujroh atau upah. Yang pertama ada ijaroh. Ijarah itu apa? Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank, muajir dengan penyewa mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Kemudian ada ijaroh mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa barang antara bank, muajir dengan penyewa mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada mustajir. Nah, ini selanjutnya ada jasa. Yang pertama itu wakalah.
Wakalah itu adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa muwakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu kegiatan tawukil atas nama pemberi kuasa. Kalau di bank itu ada nama produknya, letter of credit, ada LC, transfer, inkaso, dan clearing. Kemudian ada kafalah. Kafalah itu adalah akad pemberian jaminan atau makful alaih yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Aplikasi produknya itu ada bank garansi. Kemudian selanjutnya ada hiwalah. Nah, hiwal ini adalah akad perpindahan piutang nasabah muhil kepada bank muhal alaih dari nasabah lain atau muhal. Muhil menerima muhal alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Kemudian ada pada saat jatuh tempo, muhal akan membayar ke muhal alaih. Muhal alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Salah satu contoh produknya itu anjak piutang kalau di bank. Tuh. Kemudian ada rahan. Rahan itu apa? Rahan adalah akad penyerahan fisik barang atau harta marhun dari nasabah rahim kepada bank murtahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Aplikasinya itu gadai. Kemudian ada qard. Qard adalah akad pinjaman dari bank mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai dengan pinjamannya. Kemudian ada produknya itu dana talangan. Nah, yang terakhir ada syarab. Adalah yaitu akad jual beli valuta asing yang dilakukan secara tunai maupun non tunai dengan tujuan tidak untuk berspekulasi. Nah, untuk contoh produknya adalah jual beli falas. Udah materinya sudah disampaikan semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Insya Allah dijawab semampunya. Iya, alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi dari Ugina. Terima kasih Ugina. Selanjutnya sesi tanya jawab ya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau room chat atau on mic.
Ayo teman-teman silakan yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa menulis di room chat atau on mic. Izin Atau mungkin bertanya. mau sharing. Iya silakan, siapa tadi ya? Prisil ya? Prisil. Iya betul. Priscil izin bertanya ya. Tadi kalau nggak salah Mbak Gina itu nyebutin ketika Bank Syariah menghimpun dana itu bisa pakai akad wadiah. Nah, Priscil tuh mau tanya, kira-kira yang digunakan itu oleh Bank Syariah akad wadiah yang Yad Amanah atau Yabdo Mana? Kemudian kalau misalnya bisa dua-duanya gitu, ketika pakai yang Yabdo Mana itu kan berarti nanti kemungkinan akan ada timbal baliknya. Nah, nanti timbal balik antara si nasabah sama bank syariah itu gimana? Apakah bagi hasil atau diapakan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Prisil buat pertanyaannya. Ini Ugina mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Nunggu ada pertanyaan lagi. Ini udah ada di kolom chat, ditampung dulu sebentar ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh iya, udah jadi dari Putri. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Ini udah ada 3 pertanyaan, izin menjawab punya Prisil. Jadi tadi Bank Syariah itu pakai wadiah yang mana? Wadiah Yad Amanah atau Yad Domanah gitu. Untuk pada Bank Syariah sendiri itu boleh keduanya, boleh Yad Domanah atau Yad Amanah. Nah, untuk Yad Amanah itu misalnya nasabah itu menitipkannya berupa uang, jadi uangnya itu tidak boleh diputar, tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis atau usaha pada bank. Apabila sedangkan yang wadiah yad domanah ini, tadi pertanyaannya kan mengambil manfaat, apakah mendapatkan timbal balik baik ya nasabah atau bank dari untuk nasabah sendiri itu manfaatnya mereka mendapatkan jasa, jadi bisa menitipkan jasa uang mereka tanpa memberikan seperti tambahan atau disebutnya kalau sekarang itu administrasi. Nah, kalau timbal baliknya untuk bank sendiri itu kan uangnya bisa diputar gitu, bisa digunakan apabila ada
nasabah lain hendak meminjam. Namun ketika nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank ini bank ini harus sedia gitu, harus mengembalikan uang milik nasabah dengan tepat waktu kayak gitu. Apabila masih kurang mungkinnya jawabannya, nanti mungkin ada yang bisa menambahkan, nggak apa-apa, kita diskusi aja gitu. Gimana Prisil? Sudah cukup atau butuh penjelasan lagi? Monggo, nggak apa-apa. Oke, makasih Mbak Gina jawabannya. Kalau dari Priscil udah paham sih. Ini ada pertanyaan dari Putri Yani Savana, itu tentang apa saja kendala yang dialami Bank Syariah ketika akan mengembangkan kegiatannya. Jadi sebenarnya untuk secara umum gitu, Bank Syariah sama Bank Non Syariah itu hampir sama gitu. Maksudnya kendalanya atau ininya. Namun untuk kendala yang dari Bank Syariah sendiri itu lebih ini ke minimnya informasi Bank Syariah, dan kan terkadang bank konvensional itu lebih memberikan tawaran bunga itu nasabah kan, ada beberapa masyarakat yang belum sadar bahwa perbuatan riba itu dilarang di agama Islam. Jadi salah satu kendalanya itu tentang tadi minimnya informasi terkait atau ilmu tentang riba ini gitu. Kemudian SDM yang masih terbatas. Tapi kayaknya ya, maaf ini mungkin ada yang membantu, nanti nggak apa-apa. Jadi karena tadi daya tariknya itu sekarang pada tahun sekitar 2010 itu belum banyak ya tentang bank syariah itu, jadi SDM-nya masih kurang. Tapi sekarang yang saya lihat semakin berkembang sih, karena sekarang awalnya kan bank syariah itu masih sendiri, maksudnya kayak BRI Syariah, BNI Syariah, sekarang udah jadi satu BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Dan saya lihat kampanyenya sekarang lumayan baik. Kemudian kendala lainnya itu adalah tadi kantor dan jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Maksudnya ini di daerah-daerah kecil sendiri, pedesaan sendiri, untuk bank konvensional saja belum banyak gitu. Maksudnya yang lebih dulu, apalagi bank syariah, jadi belum seluas bank konvensional. Kemudian penerapan standar tingkat kesehatan perbankan. Maksudnya di sini kita katakanlah ya, ini bank syariah. Namun masih ada beberapa gitu, di beberapa bank itu yang masih belum 100% menerapkan istilah syariah. Ini berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari ada salah satu pegawai bank syariah saja menyebut bahwa memang ada beberapa. Makanya kita walaupun kita ke bank syariah, tentunya tetap harus memperhatikan gitu, apakah ini prosedurnya itu udah sesuai atau belum. Cukup mungkin cuma segitu, cukup mungkin kita sebagai FOSEI menggerakkan ekonomi Islam, dakwah tentang ekonomi Islam agar
masyarakat Indonesia sendiri lebih aware dengan pentingnya konsep perekonomian Islam ini tanpa riba. Mungkin dari saya cukup segitu. Bagaimana Putri? Apakah ada tambahan juga dari yang lain atau gimana? Enggak? Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Dari aku sudah cukup sangat jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya itu dari Fahrezi Nur Ramadan. Apakah deposito di bank syariah diperbolehkan? Langsung jawab ya, boleh. Jadi tidak menggunakan riba, namun sistemnya itu nisbah atau bagi hasil. Nah, kemudian kan itu deposito merupakan investasi penanaman modal ya di bank syariah. Nah, yang penting nggak mengandung riba itu diperbolehkan dan memang sistemnya itu bagi hasil. Kemudian dan uang deposito biasanya digunakan untuk apa di bank? Nah, ini biasanya digunakan dijalanin terus diputer untuk keperluan usaha bank lainnya setahu saya gitu. Nah, mungkin dari saya cukup segitu. Gimana Pak Rezi? Apa atau kan? Alhamdulillah udah terjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sama. Selanjutnya ada satu lagi ya nih. Ini ada dari Dava. Izin bertanya, baru-baru ini ada kasus seorang usahawan yang merasa diperas oleh bank syariah hingga ratusan miliar karena hutang piutang. Beliau juga diwawancari oleh seorang public figure dan menyayangkan tindakan bank yang berember-ember syariah tersebut. Namun kelakuannya tidak sesuai dengan indikasi. Apa pendapat Gina terkait masalah ini? Apa peran lembaga pengawas dalam mengatasi problem ini? Kemudian banyak ya ternyata. Serta adakah rekomendasi ketika seseorang yang melakukan pinjaman dengan bank syariah sehingga tidak tergigit seperti kasus tersebut? Karena saya jujur belum tahu tentang infonya, jadi saya coba jawab dengan ya mampu saya ya. Nah, kan untuk ini kasusnya pinjaman ya, seorang usaha ini awalnya itu seorang usahawannya itu pinjam ke bank syariah atau gimana hingga ada ratusan miliar itu kenapa awalnya? Mungkin bisa lebih di itu. Oh, dia punya utang bank syariah. Oke. Awalnya melakukan pinjaman kemudian wow. Lumayan besar ya, sekitar 800 M. Karena bisnisnya udah besar. Nah, untuk untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi, bank syariahnya itu pertama yang harus kita lakukan, apakah bank syariah itu sudah terdaftar legalitas operasionalnya apa belum. Kemudian tentunya sebagai kita ya, sebelum memilih bank itu harus melakukan research karena ini seorang usahawan ini lumayan
banyak ya, minjemnya sekitar 800 M jumlahnya. Nah, kemudian diperas oleh apa namanya bank syariah ini. Boleh tahu nggak bank syariahnya tuh bank syariah apa? Dava, nama bank syariahnya, maaf. Ini kalau ada kasus seperti ini ya, bisa jadi ada dua kemungkinan. Maaf, ini saya tidak mau ini sih sebenarnya tidak mau berprasangka gimana. Ini bisa jadi apa namanya banknya itu belum terdaftar legalitasnya, atau ini bukan sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Mungkin ada beberapa oknum di situ sendiri yang sebenarnya prosedurnya sudah benar, tapi ada oknum di dalamnya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bisa jadi itu salah satu faktor penyebabnya. Tapi walaupun bank syariah sendiri seperti peraturan, jadi harus selalu diawasi, walaupun ada belum tentu seperti ini contohnya. Kita beli makanan misalnya berbal halal, walaupun halal kita perlu melihat apa sih bahan-bahan yang digunakan gitu. Ditakutkan ketika pengajuan legalitasnya itu telah mengikuti standar, namun ternyata dalam praktek nyatanya itu tidak sesuai. Jadi harus Kemudian untuk apakah peran lembaga pengawas dalam mengatasi problem ini? Nah, lembaga pengawas tentunya harus menyelidiki tentang tadi pertama status lembaga keuangan yang tadi telah memeras usahawan ini, kemudian melakukan screening terhadap operasional dan rules-nya. Ditakutkan bukan cuma usahawan ini aja, karena mungkin di sini kelihatan ya jumlahnya besar. Ditakutkan yang minjem dengan jumlah kecil namun tidak sadar gitu, nasabah ini ternyata masih ada gitu loh praktek praktek ribanya gitu. Kemudian adakah rekomendasi ketika seseorang melakukan pinjaman dengan bank syariah sehingga tidak tergigit hutang seperti kasus tersebut? Untuk saran sendiri, mungkin tadi setelah saya sudah jelaskan tadi di awal, sebelumnya pasti kita harus melakukan research, self research terhadap lembaga-lembaga keuangan yang akan kita percayakan. Maksudnya kita mau minjem ke bank apa, karena kita bisa lihat dari laporan keuangannya atau kinerjanya seperti itu. Apalagi dengan jumlah yang cukup besar ini, menurut saya sebaiknya tidak dilakukan pada satu lembaga keuangan gitu, bisa dari dua atau tiga, maksudnya agar tidak terjadi, karena kan ini jumlahnya sangat besar mungkin. Nah, tadi kalau misalkan si bank ini tuh belum legalitasnya tidak jelas, nah kita tidak ada yang menaungi kita gitu, maksudnya yang melindungi ketika ada penipuan seperti ini gitu.
Oke. Mungkin dari saya sangat kurang jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan, nggak apa-apa, belajar bersama gitu. Gimana, Ahina Dafa? Oke. Mana? Ada yang mau bertanya lagi atau saya kembalikan ke MC? Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Atau mungkin sepertinya udah tidak ada yang mau bertanya. Jadi mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Gina atas waktunya, ilmunya, sharingnya. Terima kasih banyak. Semoga Gina selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman mohon maaf ya, nanti jangan live dulu karena akan ada pengumuman dari riset. Tapi karena mungkin Gina mau live dulu, jadi kita akan sesi foto bersama dulu ya sebelum Gina live. Yang mau screenshot siapa nih? Silakan. Aku Mbak. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ya. Itu langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Benar. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Sudah ya, Udah Mbak, udah. Oke. Jadi nanti akan ada pengumuman dari riset. Jadi untuk teman-teman jangan live dulu, tapi untuk Gina barangkali ingin live dulu, nggak apa-apa, dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sharingnya ya Gina. Sama-sama, maaf ya kalau kurang kurang gimana gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dipersilakan dari riset bisa diambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada Departemen Education yang telah memberikan waktunya kepada kami, Departemen Riset, untuk sedikit memberikan pengumuman terkait dengan program kerja dari Departemen Riset, yaitu Riset Fun Club. Pada siang hari ini, alhamdulillah dari Departemen Riset sudah menyelesaikan program kerjanya terkait dengan lomba karya tulis ilmiah yang sebelumnya telah dilakukan, yang telah dilombakan oleh 4 tim
dari anak-anak FOSE. Namun sebelum kami mengumumkan hasil kejuaraannya, saya perwakilan dari panitia RFC mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah bersedia aktif untuk mengikuti acara tersebut sampai selesai. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih banyak terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga harapannya ke depan dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian kita, terutama dalam bidang karya tulis. Jadi di sini sudah ada 4 karya tulis yang dilombakan dengan tema yang pertama itu ada pengembangan pariwisata halal sebagai penunjang perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kemudian tim kedua mengambil judul peran ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga, efektivitas merger pada 3 bank syariah, plat merah di masa pandemi, dan yang terakhir, hukum Islam terhadap penggunaan pay letter pada e-commerce. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan hasil kejuaraan dari Riset Fun Club tahun 2021. Mbak Susi bisa di next. Sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala teknis. Ini share screen-nya nggak jalan.
Oke, bisa next slide, Mas Eji. Langsung ke ini aja, total skor sama kelompok yang menjadi juara. Ya, selamat kepada maaf ya teman-teman, ini ada kendala teknis kok. Ya, selamat kepada tim dari Amalia Fauzia, Indah Maharani Rahayu, dan Winataska Aulia sebagai juara 2 dengan tema pengembangan pariwisata halal sebagai penunjang perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kemudian sebagai juara 1. Juara 1 Research Fun Club 2021 adalah kelompok atas nama Fiona Rasalawati, Isnaini Nur Utami, dan Lutfi Aryati dengan tema efektivitas merger pada 3 bank syariah plat merah di masa pandemi. Oke. Itu ya teman-teman hasil kejuaraan dari Research Fun Club tahun 2021. Selamat bagi para pemenang. Untuk hadiahnya akan kami informasikan kepada salah satu anggota dari yang juara. Dan kepada teman-teman yang belum juara, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di luar sana, masih ada kesempatan yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Semoga hal ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Demikianlah pembacaan hasil kejuaraan dari Research Fun Club tahun 2021. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke education. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang terakhir ya teman-teman, penutupan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Semoga acara intermediate ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.